Aku Sukma, seorang janda yang berumur 35 tahun dan menjadi orang tua tunggal bagi putraku. Tinggiku sekitar 165 cm dengan berat badan kurang lebih 57-60 kg. Aku tahu, kebanyakan wanita tidak berani mengatakan tentang berat badan mereka. Tapi saya punya kelebihan dan keberanian untuk mengatakan keadaanku sekarang. Karena aku tidak dikenal. Sebenarnya tidak ada yang berbeda dalam cerita ini. Tuhan tahu yang terbaik untuk itu, dan Tuhan memberikan anugerah ini kepada aku yang membuat almarhum suamiku tertarik kepadaku dan sangat senang dengan keistimewaanku yang seperti itu. Aku lanjutkan ceritaku. Sekitar 5 tahun yang lalu, aku kehilangan suamiku karena penyakit kanker. Dia sudah berjuang sekuat tenaga melawan maut untuk sembuh dari penyakitnya. Tapi akhirnya sekarang dia sudah beristirahat dengan damai. Itu adalah suatu kenyataan yang sulit aku terima. Bukan saja aku, tapi juga putraku yang berumur 14 tahun pada saat itu. Kami berdua sangat kehilangan seorang suami atau ayah yang baik. Dan untuk waktu yang lama, aku terus berpikir dan menghayal jika suatu waktu dunia bisa membawa kami bertiga di dalam kegembiraan dan kesukaan yang pernah kami alami bersama. Sebagai konsekuensi dari kematian suamiku, putraku yang tidak akan kusebutkan namanya di sini, tanpa kusadari, seiring berjalannya waktu, dia sudah bertambah besar dan dewasa dengan cepat. Dia tetap menjadi anak laki-laki remaja yang serius. Tapi di usianya yang masih remaja ini, dia tetap melakukan berbagai macam pekerjaan rumah, seperti memangkas rumput di halaman rumah kami, dan semua pekerjaan kecil yang mudah ataupun pekerjaan yang berat. Memang menurun dari sifat ayahnya, berdedikasi, penyayang, dan memberi tanpa pamrih. Tidak ada pekerjaan rumah yang bisa saya minta darinya untuk saya kerjakan sebelum dia mencoba untuk mengerjakannya sendiri dan bisa diselesaikan dengan baik. Walaupun pekerjaan itu di luar kemampuannya, dia tetap berusaha dengan baik. Di tahun pertama tanpa suami dan ayah di antara kami, pada malam hari aku selalu menangis, dan itulah sebabnya putraku kehilangan masa-masa riangnya. Tetapi dia selalu datang kepadaku saat malam hari. Aku menangis dan melingkarkan tangannya di pundakku dan mengatakan, "Sudah, Mam, sudah." Dia mencoba membuatku lebih nyaman dan aku merasa seperti berbunga-bunga dibuatnya ketika dia menyeka air mataku. Ketika setiap malam perasaanku hancur diterjang badai, aku akan terus sayang dan setia kepada putraku ini sepanjang hidupku. Dan pasti Anda akan menduga bahwa sepanjang hidupku, aku akan terus membutuhkan dan bergantung kepada putraku. Hari ke hari, minggu ke minggu, dan tahun ke tahun, dia menjadi seperti batu karang yang sangat kokoh. Itu yang mungkin bisa kugambarkan tentang kepribadian putraku, yang cukup tegar dalam mengarungi hidup ini. Dan dia juga menjadi alasan utamaku untuk tetap hidup dan bertahan sampai saat ini. Dan aku akan melakukan apapun untuknya. 1 bulan setelah ulang tahunnya yang ke-16, aku mulai memperhatikan dia, bahwa putraku ini sudah mulai berubah. Dia bertumbuh semakin tinggi, terlihat semakin segar, dan ketampanan yang tetap melekat pada wajahnya. Dan di suatu malam, saya mulai menyadari bahwa dia lebih dari seorang anak laki-laki yang mulai bertumbuh. Dan itu memang benar, saya akui. Segala ketegaran dan ketabahannya yang hadir di dalam hidupku juga memberikan dampak pada diriku. Seperti yang Anda ketahui, suatu malam, aku mengalami kesepian yang teramat sangat mendalam, di mana sudah terlalu larut malam, dan aku mengetahui bahwa putraku juga sudah tidur. Jadi aku menenggak beberapa gelas anggur merah untuk melonggarkan ketegangan dari kesepian yang ada pada diriku. Lalu aku kembali ke kamar untuk kembali menghadapi kesepianku, sehingga aku memutuskan untuk membuat suatu kegiatan pribadi untuk menghabiskan rasa kesepianku itu. Dengan menggunakan alat khusus yang sengaja aku beli. Aku tidak tahu kapan putraku terbangun. Tapi intinya bukan karena dia terbangun. Intinya adalah bahwa aku lupa untuk menutup pintu kamar tidurku. Mungkin anggur yang aku minum tadi sebelum tidur telah membuatku menjadi pelupa. Tapi melihat kejadian ini, aku menjadi ragu bahwa hal ini hanya kelupaan belaka. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia memperhatikan diriku. Tapi dari mataku yang setengah tertutup, aku dapat melihat bayangannya dari cermin yang ada di kamarku. Matanya menatap sepenuhnya kepada diriku. Dan bayangan tatapan mata coklatnya yang dalam memperlihatkan keinginannya yang sedang muncul yang tidak bisa aku temukan pada orang lain. Kecuali dari almarhum suamiku yang telah lama meninggal. Dan intinya juga, aku sedang menjalankan kegiatan pribadiku. Sementara itu putraku sudah berdiri menyenderkan badannya di bibir pintu. Sambil memperhatikan dengan seksama,
Matanya terpaku pada setiap kegiatanku. Aku juga melihat dia sedang melakukan hal yang sama denganku. Aku tahu, seharusnya aku menghentikan perbuatanku di sini. Tapi sangat susah sekali untuk menghentikannya, karena memang sudah 3 tahun. Tidak ada lagi yang menunjukkan ketertarikan kepada diriku semenjak suamiku meninggal dunia. Saya rasa, saya mulai merindukan hal itu yang pernah diberikan almarhum suami padaku. Jadi, aku melanjutkan aksiku ini. Mengetahui bahwa dirinya melihat diriku secara langsung, hal tersebut seperti mengirimkan efek yang luar biasa. Dan aku mulai menyadari bahwa diriku mulai mengeluarkan suara khas, yang aku sangat yakin dia pasti mendengarnya. Aku merasakan pengaruh yang sangat hebat pada saat itu. Walaupun aku tahu bahwa sebenarnya dengan semua gerakan, tindakan yang aku lakukan sekarang adalah suatu kesalahan. Lalu aku merasa seperti ditampar oleh suatu puncak yang sangat berkesan. Dan aku tidak bisa mengingat, kapan terakhir aku mendapatkan yang seperti itu? Dengan berulah sendiri beberapa tahun terakhir ini. Dan aku bisa melihat bayangan putraku yang tetap melanjutkan ulahnya dari cermin kaca yang ada di kamarku. Dahinya berkerut dengan wajah yang penuh dengan konsentrasi, memperhatikan gerak-geriku ini. Yang akhirnya dapat kulihat dengan jelas dengan kedua mataku, bahwa dia juga berhasil menggapai sebuah intisari dari hasil berulah sendiri dengan suguhan nyata. Pemandangan yang kulihat dengan keadaan mata tertutup setengah itu sungguh nyata dan sangat cukup membuatku kembali terpengaruh. Aku tutup mataku dan aku mulai mengeluh dengan nyanyian suara yang lebih keras dari sebelumnya. Seiring aku merasakan puncak untuk yang kedua kali, akhirnya keinginan itu berangsur-angsur menurun. Aku mulai membuka mataku dan melihat ke cermin. Ternyata putraku telah pergi dari situ dan menghilang dengan cepat dari pandanganku. Setelah kejadian itu, aku habiskan sisa waktu dari malam itu di kamar, merenung sambil meringkuk di atas tempat tidur, dan merasa bersalah dan malu akan kejadian yang baru saja terjadi. Merasa menjadi seperti seorang ibu yang paling buruk di muka bumi ini. Dengan air mata yang berusaha aku bendung di mataku, aku mengutuk perbuatan yang tadi aku lakukan di depan putraku, dan semua perbuatan burukku yang telah kuperbuat dengan penuh rasa penyesalan. Setiap malam hari, aku terus berpikir tentang kejadian itu, kembali mengingat tindakan demi tindakan yang aku lakukan dan yang putraku lakukan. Dengan jelas sekali tergambar di dalam benakku, dan kejadian itu benar-benar menggetarkan hatiku. Apakah saya membutuhkan kejadian seperti malam itu? Aku berpikir dan menyadari bahwa aku tidak mempunyai jawaban untuk hal tersebut, dan aku meragukan kapan aku bisa menjawab pertanyaan itu. Aku tidak tahu mengapa saat aku sudah terhanyut di dalam tidurku, dan aku terbangun sudah di pagi yang baru. Dan aku cepat-cepat mengganti gaun tidurku, yang memang setiap malam aku gunakan untuk tidur. Dengan cepat aku menuju ke kamar mandi, untuk segera mandi dan membersihkan diri. Sekarang aku mulai mengetuk dahulu pintu kamar mandiku, sebelum aku menerobos masuk ke dalam. Aku selalu waspada terhadap segala hal, jika ada yang diam-diam mengawasi, atau tidak sengaja memperhatikan diriku. Yang aku takutkan dan aku harapkan pun terjadi. Ketika aku buka pintu kamar mandi, aku melihat sesosok manusia yang ternyata adalah putraku yang sedang asik berada di bawah pancuran air, di mana dia sedang berulah sendiri. Aku berdiri terdiam sejenak untuk beberapa saat memperhatikan dan menelan semua apa yang kulihat saat itu. Lalu, dia menyadari akan kehadiranku di situ, dan terlihat dari wajahnya yang pucat pasi disertai kepanikan. "Mom, aduh, ngapain di situ? Aduh," kata putraku dengan sangat panik. Matanya terlihat langsung berkaca-kaca. Tapi dia berusaha menutupi rasa pucatnya. "Oh kamu, maaf sayang, seharusnya mama mengetuk dulu sebelum masuk," kataku dengan nada suara halus dan penuh keibuan. Tapi aku tidak beranjak dari situ, karena memang aku tidak mau pergi dari situ. Malahan aku melihat ke arahnya sekali lagi. Dia tetap mencoba dengan susah payah menyembunyikan mimingnya dariku, dengan kedua tangannya. "Gak apa-apa sayang, memang sudah seharusnya kamu merasakan hal itu, dan itu merupakan hal yang umum di umurmu." Aku katakan hal itu kepadanya, dengan senyum simpul di bibirku, dengan penuh pengertian kepadanya. Aku tahu, kali ini dia tidak mengerti maksud dariku barusan. Dia masih terlihat takut dan kaget, dengan kehadiranku di dekatnya, sambil melihat keadaannya. "Kita bicarakan hal ini ketika kamu sudah selesai," aku katakan kepadanya sekali lagi, dan tidak lupa tetap menyimpulkan senyum di bibirku kepadanya. Lalu aku meninggalkan dia di kamar mandi, beranjak dari situ, dan turun ke bawah menuju ke dapur. Langkah demi langkah aku menjauh dari kamar mandi untuk menuju ke dapur. Aku bisa merasakan pengaruh dari apa yang kulihat tadi.
Sesampainya aku di dapur, aku membuat secangkir kopi untuk diriku sendiri, lalu aku duduk di kursi meja makan dengan kaki menyilang. Menurutku ini adalah saat yang tepat bagi diriku untuk membuat sebuah keputusan. Aku akan menjadi pengalaman pertama bagi putraku. Tapi, hatiku berkata bahwa aku tidak boleh menjadi pengalaman pertamanya. Dia sekarang sudah menjadi pemuda yang tampan, dan aku yakin mungkin beberapa wanita di sekolahnya ada yang bersedia untuk diajak untuk pertama kalinya oleh putraku. Kemudian setelah saya tahu bahwa dia pernah berbagi dengan teman wanitanya, barulah aku akan menjadi pengalaman terbaiknya. Itulah yang kupikirkan sesaat, sampai akhirnya putraku turun ke bawah dengan mengenakan kaos dan celam nuah. Kepalanya tertunduk ke bawah, dan matanya menatap lantai dengan perasaan yang sangat bersalah. Dengan perasaan bercampur malu yang terlukis di wajahnya yang tampan dan manis. Perlahan-lahan dia duduk di kursi yang berada di seberang meja, duduk menghadap ke arahku, tapi dengan pandangan yang tidak berani memandang ke arah mataku, melainkan menatap ke arah sekelilingnya dan berharap bisa duduk di tempat lain daripada duduk di kursi itu. "Apakah kamu mau membicarakannya?" Aku bertanya kepada dirinya dengan menatap tajam dari seberang meja. Aku mencoba bersuara dengan sangat lembut dan natural tentang semua hal yang baru saja terjadi. "Bicara? Mengenai apa, Mam? Aku tidak tahu." Akhirnya dia membalas pertanyaanku dengan suara yang terdengar sangat lemah lembut. "Gak apa-apa sayang, Mama tidak akan berpikir buruk jika kamu mau membicarakannya." Aku berbicara dengan tenang, agar membuat dia merasa sedikit lebih nyaman dan mudah untuk mengerti tentang situasi yang ada pada kami sekarang, dan memudahkan dia untuk membicarakannya. "Janji ya, Mam," kata putraku sambil melirik ke arah mataku sesaat dan kembali menatap ke arah meja. Aku menganggukkan kepala dan melempar senyum kepadanya sambil berkata, "Ya, Mama berjanji," jawabku dengan nada yang halus. "Oke," kata dia kepadaku sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Menurutku dia tetap tidak yakin untuk mengatakannya, atau mungkin bingung bagaimana harus memulai pembicaraan. "Yang kamu tahu, sudah sejak kapan kamu menunjukkan itu kamu?" Aku bertanya terlebih dahulu untuk membuka pembicaraan dan memudahkan putraku untuk mengatakan yang sejujurnya. "Aku nggak tahu, Mam. Kira-kira baru-baru ini aja kok." Dia menjawab pertanyaanku dengan menunduk menatap meja, gelisah dan sedikit tidak nyaman. Sekali lagi aku menganggukkan kepalaku, menandakan aku mengerti atas jawabannya. Dan aku mulai mengajukan lagi beberapa pertanyaan lagi dengan sangat hati-hati. Setelah kamu tahu kan itu? Setelah kamu menghibur dirimu dengan seperti itu, apakah kamu merasa lebih baik?" Aku bertanya sambil merasakan sesuatu yang terus-menerus mulai terasa di bawah. Kadang, dia menjawab pertanyaanku. Kadang, aku juga merasa kurang, Mam. Dia langsung menyambung jawabannya dengan nada suara yang pelan. Saya memberikan senyuman lembut kepadanya. "Ya Tuhan, saya tahu gimana rasanya itu." Berarti faktanya adalah kita sama-sama merasakan hal yang sama dalam hal tersebut. Aku berkata dalam hati. "Itu artinya, kamu mulai bertumbuh menjadi pria dewasa sayang, dan apa yang kamu lakukan itu merupakan suatu bagian dari proses kamu." Seperti yang kamu juga tahu, Mama juga masih melakukan itu kok. Kamu tahu kan? Jadi Mama sangat mengerti tentang apa yang kamu lakukan. Aku mengatakannya dengan memberikan senyuman yang penuh arti. Penampilan putraku pada saat itu memperlihatkan rasa bersalahnya. Dia seperti lebih merasa bersalah pada saat aku memberitahu mengenai prosesnya daripada tampilannya ketika aku melihat kelakuannya tadi itu di kamar mandi. Maka aku mempunyai ide untuk bercerita tentang hal di antara kami yang mempunyai kaitan khusus. Dan aku memutuskan untuk membeberkannya di depan putraku. Mata putraku terbuka lebar saat aku mengatakan hal itu. Dia terlihat sangat takut dan tertegun, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang telah aku katakan. "Apakah kamu mau melihat yang lebih lagi dari yang kamu lihat pada waktu malam itu, sayang?" Aku bertanya lagi kepada putraku dengan suara yang halus sedikit pelan, tetapi perkataanku itu seperti memecah keheningan. Wajah putraku terlihat seperti dipenuhi dengan kebingungan akibat pertanyaanku, dan kepalanya perlahan-lahan mulai setengah mengangguk dengan pelan, dan matanya kembali menatap ke arahku. "Ya, aku Mama mau, Mam. Tapi, Mama kan tahu, itu adalah tindakan yang salah. Itu nggak boleh kan, Mam?" Dia bertanya kepadaku, dan pertanyaannya membuat aku berhenti dan berpikir untuk sesaat. Apalagi yang harus kujelaskan kepadanya? Apakah ada yang salah dengan semua ini? Apakah dia merasa seperti diremehkan? Mengapa dia mengatakan itu? Tidak,
Aku hanya ingin memberikan kepadanya sesuatu yang spesial dari diriku, di mana agar dia tahu bahwa kasih sayang ibunya hanya untuknya seorang. Pada saat itu juga aku langsung berdiri dari bangku dan menampilkan diriku. Aku melihat setiap gerak-gerik putraku, setiap emosi yang terlukis di wajahnya. Aku dapat melihat dia menatap secara langsung ke arah permata yang unggul ini. "Kamu suka, sayang, dengan keadaan mama yang seperti ini di depan kamu?" Aku bertanya dengan sedikit agak berbisik keras kepadanya. Perlahan dia menganggukkan kepalanya, dan aku tetap mengawasi gerak-geriknya yang sedang menatap tajam ke arahku. "Ya, Mam, aku suka." Dia bergumam di dalam kebingungan dari pemandangan yang sedang dia lihat sekarang. Aku bergerak mengelilingi meja, sampai pada akhirnya aku berdiri tepat di depan putraku, dan aku dapat melihat bahwa ia mencoba untuk menyembunyikan keadaan mimingnya yang sudah mulai bereaksi. Aku sudah tidak bisa menahan diriku pada saat aku melangkah lebih dekat kepadanya dan agak menunduk. Ya Tuhan, dia melihatku dengan penuh kasih sayang, dengan sepasang matanya yang berwarna coklat, dan sedikit bingung dengan apa yang akan kulakukan terhadap dirinya. Sampai dengan saat ini, dia masih mengingat sopan santun terhadap diriku sebagai ibu kandungnya. "Santai aja ya sayang, Mama akan buat kamu merasa menjadi lebih nyaman." Aku berbisik kepadanya dengan jarak dekat. Aku tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menjawab apapun. Aku langsung mencililikumnya. Dalam kesempatan ini, aku tuntun tanganku bergerak untuk menampilkannya. Putraku merespon dengan baik setiap kode yang aku berikan kepadanya. Aku menginstruksikan dengan penuh ketenangan. Aku menyadari bahwa aku sudah melewati ambang batas moral antara ibu dan anak, dan aku tidak mungkin kembali atau menghentikan kejadian yang sedang terjadi sekarang. Nasi sudah menjadi bubur, kami sudah terbawa dalam suasana, dan aku juga tidak peduli apapun. Yang pasti keinginanku ini harus diwujudkan. Lalu dia melihat ke arah wajahku dan menatapku dengan tatapan mata yang dipenuhi dengan air mata. Dan aku tidak akan pernah melupakan perkataannya kepadaku pada saat itu. "Aku sayang sama Mama. Sepanjang hidupku, aku akan terus mengingat kata-kata itu." Aku mengerti apa yang dia katakan tadi. Bukan hanya saja dia menyayangiku sebagai seorang ibu, tapi maknanya jauh lebih luas. Sebagai istri, teman, pacar, dan segalanya. Yang pastinya menjadi seseorang yang terindah di dalam hidupnya. Begitu pula sebaliknya dengan diriku kepadanya. Atas kejadian itu, aku baru menyadari bahwa kami sempat kehilangan suatu kasih sayang yang tersembunyi. Suatu keinginan yang terpendam selama ini. Dan akhirnya kami bisa menemukan inti dari kasih sayang itu. Tetapi keadaan aslinya dari dunia ini jauh berbeda dengan keadaan kami sekarang. Dibatasi oleh moral, semua berjalan dengan tidak adil dan kejam tentang kisah kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya begitulah kisahku. Semoga teman-teman terhibur dengan ceritaku ini.